Wa insyaallah pada malam hari ini berbicara singkat ya, ma yata'allaq bil udhiyah, yang berhubungan dengan kurban. Al-aslu fil udhiyati qauluhu ta'ala, dasar anjuran dalam berkurban itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Dalam surah Al-Kautsar. Yang mana surah Al-Kautsar adalah surah yang terpendek dalam Al-Qur'an, yang cuma hanya ada 3 ayat saja. Maka Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang kedua yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay salli salatal 'id. Fasalli, maka salatlah engkau, khitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah engkau wahai Nabi salatal 'id. Yang dimaksud dengan 'id di sini Idul Adha. Sehingga para ulama berpendapat kedudukan salat Idul Adha itu lebih afdal dari salat Idul Fitr. Jadi secara tingkatan salat Idul Adha kedudukannya lebih afdal dari salat Idul Fitr. Wassalli li rabbika, maka salatlah engkau wahai Nabi li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar ay wanharil udhiyah, dan sembelihlah hewan kurban. Berkurban bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, atau sunnah ain bagi setiap perorangan, sunnah ain bagi setiap perorangan yang memiliki kemampuan. Nah, hukumnya baginya sunnah ain. Adapun berkurban khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajibatun, adalah wajib. Nah, khusus bagi Nabi hukumnya adalah wajib. Bagi kita hukumnya sunnah muakkadah. Dalam syariat kita ada beberapa hal yang Allah sunnahkan buat kita, wajib buat Nabi. Yang Allah sunnahkan buat kita, wajib untuk Nabi. Di antaranya al-udhiyah, berkurban. Di antaranya qiyamul lail, salat malam. Salat malam. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu di antara yang Allah wajibkan buat Nabi, sunnah buat kita. Nah, berkurban bagi kita hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah ain bagi setiap perorangan yang mampu, tidak menjadi wajib kecuali apabila dinazarkan. Nah, tidak menjadi wajib kecuali apabila dinazarkan. Kalau dinazarkan maka menjadi wajib. Berkurban baginya menjadi wajib. Dan fadilahnya sangat besar sekali. Di antaranya disebutkan dalam riwayat ma'amila Adam yauman nahar min amalin ahabba ilallah min dirajatid dam. Dikatakan bahwasanya amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Ibnu Adam pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban, dirajatid dam, mengalirkan darah. Artinya apa? Menyembelih hewan kurban. Itu amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Ibnu Adam ada pada hari raya Idul Adha. Kemudian secara alhasil kesimpulannya, Al-Imam Al-Yuri mengatakan bahwasanya anna quyudal udhiyati salasatun, bahwasanya syarat-syarat berkurban itu ada 3. Syarat-syarat berkurban ada 3. Yang pertama kaunuha minan na'am. Berkurban itu harus dengan binatang ternak yang 3, yaitu onta, sapi yang semaknanya, kerbau, dan juga kambing. Artinya apa? Enggak sah kalau seorang berkurban selain dengan hewan yang 3. Korban pakai ayam juga enggak sah, pakai bebek juga enggak
nggak sah. Harus berkorban salah satu daripada hewan yang 3 tadi disebutkan. Namanya an-na'am. Makanya dalam bab zakat yang kemarin kita bahas pada minggu yang lalu, zakatun na'am namanya. Ya, na'am ini jamak daripada nikmat-nikmat. Jadi hewan yang 3 ini dinamakan dengan kalimat na'am likasrati ni'amila fiha, karena banyaknya nikmat Allah yang Allah letakkan pada hewan tersebut. Jadi jumhur mengatakan berkurban tidak sah kecuali dengan hewan yang 3 ini. Akan tetapi di sini ada wa an Ibnu Abbasin annahu yakfi iragatud dam walau min dajajah aw awaz. Dari pendapat Abdullah bin Abbas, dikenal dengan madhab Ibn Abbas. Dikenal dengan madhab Ibn Abbas. Beliau berpendapat annahu yakfi iragatud dam, bahwasanya cukup dibilang mengalirkan darah. Yang penting pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik ada iragatud dam, pengaliran darah, penyembelihan. Enggak mesti dengan hewan yang 3 dibilang. Walau min dajajah, walaupun pakai ayam dibilang. Awil awas atau bebek. Ini pendapat madhab Ibn Abbas. Jadi enggak mesti dengan hewan yang 3. Tapi ingat, jumhur ulama mengatakan enggak sah kita berkurban kecuali dengan hewan yang 3. Cuma ini pendapat Ibn Abbas. Al-Imam Bajuri mengatakan wa kana syekhuna yaqulu faqir bi taglidihi. Imam Bajuri mengatakan guru kami memerintahkan, dibilang guru kami memerintahkan orang yang belum mampu kurban untuk boleh dia bertaglid, ngikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Setiap tahun belum mampu buat kurban misalnya, cuma nungguin kupon doang begitu. Belum mampu buat kurban, tiap tahun nggak ada misalnya. Kata gurunya Imam Bajuri, ya udah nggak apa-apa, taglid, ngikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Jadi ke pasar lah beli ayam jago, ya bawa ke rumah, jangan bawa ke musola, nggak diterima musola. Masjid tapi lagi nggak diterima. Potong di rumah, ya potong di rumah, diniatkan kurban buat ini. Ya udah diam-diam siangin, mentahnya kasih dan saudara kita tetangga kita. Ya, ini tapi jangan bilang-bilang nih kurban saya, jangan. Ya, bingung yang menerima tuh ada ceker yang dibilang. Nah ini buat mengamalkan saja yang bagi yang belum kurban. Ya, gurunya Imam Bajuri nggak apa-apa, ikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Bagi yang nggak mampu aja kurban. Masa tiap tahun nggak kurban kan begitu? Kadang-kadang seumur hidup udah tua belum pulang kurban dari awal. Nungguin beli kambing belum punya duit misalnya. Ya udah nggak apa-apa, taglid, ikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Dikiaskan dengan kurban akikah. Dikiaskan dengan kurban akikah. Belum akikah nih. Bapaknya bilang, tong lu kecil belum bawa akikah itu ya nggak ada, ya keadaan, nggak ada duit misalnya. Kan sunnah kalau kita balik untuk kita mengakikahkan diri kita sendiri. Belum ada kemampuan juga, udah tua deh. Ya udah nggak apa-apa, taglid, ikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Ya, sehingga ada ungkapan aib bidika ala madhhab Ibn Abbas. Berakikahlah kamu walaupun dengan ayam, menurut pendapat mazhab Ibn Abbas. Ini yang udah kepepet aja nggak apa-apa deh ya. Nungguin beli kambing belum ada kemampuan, ya nggak apa-apa, taglid selagi ada ulama yang masih memperbolehkan. Cuma jumhur mengatakan nggak sah berkurban kecuali dengan hewan yang 3 tadi. Kemudian bagaimana hukum? Boleh gak kita niatkan kurban sekaligus akikah? Kurban sekaligus akikah, kambing deh. Jadi kan ekonomis namanya dia. Kurban sekaligus akikah, kambingnya satu deh. Boleh gak diniatkan dua-duanya? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Al-Imam Muhammad Ar-Rabli mengatakan bahwasanya hasalah, dua-duanya dapat dibilang. Kurbannya dapat, akikahnya juga dapat. Enak gak begitu? Ya enak ya. Kurbannya dapat, akikahnya juga dapat. Jadi satu kambing diniatkan 2 langsung, 2 ibadah.
Cuma ada pendapat lain. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan walam tahsul wahidatun minhuma. Kalau diniatkan kedua-duanya, dibilang dua-duanya nggak dapat, dibilang kurbannya kagak dapat, akikahnya juga kagak dapat. Karena menurut dia ini ibadah yang beda. Akikah tersendiri, kurban juga tersendiri. Nah, kita mengambil yang hati-hati aja. Kita ngambil yang hati-hati, yang ibadah kita biar ulama sepakat sah ibadahnya. Jadi kita bedain aja, kurban khusus sendiri, akikah juga khusus sendiri. Kadang-kadang juga timbul sering pertanyaan, mana yang kita dahulukan, akikah atau kurban begitu. Ya. Nah, di sini dilihat momennya. Kalau momennya sekarang kurban, ya dahulukan kurban, walaupun belum akikah. Tapi kalau momennya masih jauh, ada fulus misalnya buat akikah, ya dahulukan daripada akikah. Jadi dilihat daripada momennya di situ. Kalau misalnya mendekati kurban kayak sekarang, didahulukan kurban. Kemudian hewan yang dijadikan kurban itu ada syarat-syarat sahnya, baik dari segi umur maupun fisik hewannya. Kalau dari segi umur, kalau onta nggak ada di sini ya, ada sini onta. Kalau onta ini umurnya 5 tahun lebih umurnya, yang sah dijadikan kurban umurnya 5 tahun lebih. Yang kedua, kalau hewannya berupa sapi, yang semakna dengan sapi, kerbau, maka umurnya 2 tahun lebih. Kalau 2 tahun kurang, nggak sah. Atau 2 tahun pas juga nggak sah. Lagi ulang tahun di kurban misalnya, nggak sah juga. Harus 2 tahun lebih. Kurang sama pas nggak boleh. Ini hitungan tahun hijriah. Nah, ini arti tidak sah apa sih? Bukan berarti dagingnya jadi bangkai, bukan. Arti kurbannya tidak sah, ya dia kagak dapat fadilah kurban, cuma dapat fadilah sedekah biasa, nggak dapat fadilah kurban. Fadilah kurban yang tadi disebutkan, Nabi bilang apa? Amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan Ibnu Adam pada hari raya Idul Adha. Dalam riwayat disebutkan akan menjadi kendaraan dia. Dalam riwayat lain disebutkan bulunya diganjar pahala baginya, banyak daripada bulunya kurban. Masih banyak lagi tuh. Ya. Tapi kalau misalnya syaratnya nggak terpenuhi, ya nggak sah kurbannya. Artinya hanya sedekah biasa aja. Sedekah biasa. Fadilah kurban nggak dapat, sayang jadi. Kemudian kalau hewannya berupa kambing, nah, ini kambing terbagi dua deh. Ada kambing qanun jenis domba, ada ma'az jenis selain daripada domba. Jadi dua macam aja. Kalau domba kan yang bulunya wol begitu. Ada yang selain domba. Kalau kambingnya berupa kambing domba, maka syarat umurnya 1 tahun lebih. Berapa? 1 tahun lebih. Atau boleh kurang dari setahun boleh, tapi di atas 6 bulan dengan catatan ada bagian gigi depannya yang sudah tanggal. Kalau orang Jawa bilang poel, orang Jakarta bilang kupak begitu ya. Ada bagian giginya yang sudah tanggal dengan sendirinya. Dengan apa? Sendiri, bukan gara-gara kepentok, bukan gara-gara tukangnya yang copotin, bukan. Ada yang nyayul perlu begitu. Ya. Jadi domba ada 2 syarat, boleh setahun lebih walaupun belum tanggal gigi depannya, atau kurang dari setahun di atas 6 bulan dengan syarat ada bagian gigi depannya yang sudah tanggal. Ini kalau kambingnya domba jenisnya. Yang kedua, kalau jenisnya ma'az, selain kambing domba. Selain kambing domba dengan berbagai macam jenisnya, kambing kancang, kambing Jawa, betawa, ini jenis kambing yang selain kambing domba, maka syarat umurnya kayak sapi sama 2 tahun lebih di situ. Nah, ini dari segi umur. Kemudian berbicara dari segi fisik. Nah, fisik yang sah dijadikan kurban, Nabi SAW bersabda, arba'un yasihu fil adahi. Ada 4 kata Nabi yang tidak sah dijadikan kurban. Ada 4 yang tidak sah dijadikan kurban. Al-maridah al-bayyin maraduha. Yang pertama yang sakit, yang jelas sakitnya.
Ada hewan sakit parah dah, bengong aja di pojokan dia. Dikasih roti gak mau, dikasih kebab gak mau semuanya udah. Gak mau makan, di pojokan aja dan kering. Nah ini kagak sah nih, kagak sah dijadikan kurban. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wal arja al bayyin arjuha, hewan yang pincang. Yang pincang, wa min babil aula, lebih-lebih yang kakinya patah, enggak sah. Enggak sah. Ada kakinya patah. Walaupun terjadi pincang atau patahnya itu ketika akan disembelih, bayangin. Ini amanat bagi panitia, jangan hati-hati. Bantingnya pelan-pelan. Ini banting kekencangan yang gemuk, tindihin dia, patah kakinya, repot. Walaupun terjadi patahnya itu ketika akan disembelih, ketika akan dipotong, itu nggak sah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah yang nggak sah dijadikan kurban adalah wal a'war al bayyin awaruha, yang matanya rusak, picek. Wa min babil aula, yang lebih-lebih yang nggak melihat matanya, itu nggak sah dijadikan kurban. Yang keempat kata Nabi wal ajfa allati la tunbi, yang sangat kurus sekali. Yang sangat kurus, mana orang lihat bilang, ya ini mah tulang doang, dia bilang, saking kurusnya. Ada lagi orang lewat bilang, ya aduh ini paling setengah kilo doang ngambilin dagingnya deh, saking kurus. Nah, itu juga nggak sah dijadikan kurban. Ada tambahan juga yang tidak sah dijadikan kurban, magtu'atul udhun, yang kupingnya putus walaupun hanya sedikit. Nah, perhati itu, walaupun hanya sedikit, kupingnya sepertiganya putus, nggak sah, atau kurang dari sepertiga. Kemudian yang nggak sah juga al-jarba, yang kadas orengan, ya, ada kambing selangkangannya itu ya, orengan misalnya, ya bisa aja begitu. Nah ini juga nggak sah dijadikan sebagai kurban. Jadi kalau yang terbaik yang gimana? Terbaik dari segi warna putih, yang gemuk, ya, yang gemuk, putih dan bertanduk. Ya ini yang terbaik itu. Sebagaimana Nabi SAW, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin amlahin agranin dabahahuma biyadihi al-karimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang amlahin, yang dua-duanya berwarna putih. Atau ulama mengatakan warna putihnya lebih dominan dari selain putih. Dan agranin, yang dua-duanya bertanduk. Disembelih sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling afdal ya, yang gemuk dan berwarna putih dan bertanduk. Cari yang begitu cakep tuh ya. Ada misalnya warnanya putih tapi kurus, warnanya selain putih tapi gemuk. Nah, diambil yang selain putih yang gemuk, karena dagingnya yang diminta di sini. Tapi kalau terkumpul sama sifatnya, ada hitam gemuk besar, ada putih gemuk besar, maka yang putih yang dipilih. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua kata Imam Bajuri, syarat daripada kurban kaunuha fi yaumi 'Idil Adha wa ayyami tasyrik. Wa ayyami tasyrik wa layaliha. Kurban itu ada waktunya. Penyembelihan ada waktunya. Dikatakan kurban itu yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya. Kapan mulai masuk waktu penyembelihan? Mulai masuk waktu penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Dari terbit matahari ditambah seukuran orang melakukan 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Jadi dari terbit matahari ditambah seukuran 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Artinya ringkas yang dibaca yang wajib-wajibnya doang. Baru mulai masuk waktu penyembelihan. Contoh misalnya, contoh ini kita ambil contoh aja, bukan tepat waktu ya. Misal terbit matahari jam 6 pas, misal ini jam 6 pas, itu belum masuk itu. Ditambah lagi seukuran orang melakukan 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas, baru mulai masuk daripada waktu penyembelihan. Ya kalau bahasa kitanya habis sholat id begitu, habis sholat
Mohon kan kepanjangan ya. Tapi begitu. Artinya apa? Kalau seorang memotongnya sebelum masuk waktunya, maka tidak sah kurbannya. Karena bisa aja ada orang yang naruh hewan kurbannya di rumah misalnya, ya nggak apa-apa, setelah dia. Kemudian habis subuh pulang ke rumah dah, 5:30 dah, belum masuk dia waktunya. Anaknya bilang, "Bang, kambingnya potong sekarang aja," dibilang, "Udah lebaran ini," dibilang. Bininya nambahin, "Iya, potong sekarang aja udah, ntar jam 8 udah matang," dibilang. Bisa nggak begitu? Bisa aja, karena kejahilannya akhirnya ya bapaknya benar juga ya. Yang penting udah lebaran dibilang. Anggapannya udah lebaran, dipotong. Nah ini salah. Waktunya belum masuk, maka kurbannya tidak sah. Kalau kurbannya tidak sah, ya menjadi sedekah biasa aja di sini. Itu mulai masuk waktunya. Sampai kapan? Waktu kurban itu sampai tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Nah ini habis selesai daripada waktu penyembelihan. Ya, ini menurut madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dikatakan wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Jadi sampai tanggal 13 Dzulhijjah tenggelam matahari masuk maghrib. Ada dua imam besar, Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Mereka berpendapat waktu penyembelihan itu cuma sampai tanggal 12 saja. Waktu penyembelihan cuma sampai tanggal berapa? 12 Dzulhijjah. 13 bukan dibilang. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, berpendapat tanggal 13 sudah bukan waktu penyembelihan. Walaupun mazhab Syafi'i menyatakan apa? 13 masih waktu penyembelihan. Nah, khurujan minal khilaf, biar kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kalau misalnya ada di antara kita yang ingin mengakhirkan penyembelihan, kalau bisa jangan lebih dari tanggal 12. Kalau bisa jangan lebih dari tanggal. Kenapa? Karena tanggal 13 waktu yang ulama berbeda pendapat di sini. Walaupun mazhab Syafi'i menyatakan masih kurban, tapi ada dua imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan sudah bukan waktu penyembelihan. Jadi begitu. Dan kadang-kadang ada aja orang yang pengen belinya tanggal 13 ya. Kambing harganya udah merosot ya, dan terjun bebas begitu ya. Yang 5 juta jadi 5 juta. Bisa begitu betul. Nah ini. Jadi jangan begitu. Kalau bisa, walaupun dalam mazhab Syafi'i nggak jadi masalah, masih diperbolehkan tanggal 3. Tapi ini tanggal 13 waktu yang ulama berselisih benar. Kita ngambil dalam ibadah yang hati-hati. Biar sepakat para ulama ibadah kita sah dikatakan. Kemudian bagi yang bisa menyembelih kurbannya sendiri, sunnah baginya, bagi yang laki-laki menyembelih sendiri. Bukan berarti di rumahnya dia ditipin di musola atau di masjid, nanti waktu penyembelihan datang begitu. Ya, datang. Saya nih mau sembelih hewan kurban saya sendiri. Insya Allah pasti diizinkan sama panitia, betul. Begitu. Sunnah. Ya, sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagi yang nggak bisa atau bagi perempuan, ya sunnah mewakilkan kepada orang lain. Cuma nanti ketika akan disembelih, sunnah untuk menyaksikan hewan kurbannya ketika disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidatuna Fatimah dengan mengatakan, "Bumi ila udhiyatik fashhadiha." Bangkitlah wahai Fatimah, saksikan kurban kamu akan disembelih. Ya. Fa innahu bi awwali qatratin min damiha, karena tetesan darah yang pertama, yukfaru laki ma salafa min dzunubik, itu pelemburan untuk dosa-dosamu yang telah lalu. Begitu. Nah, maka sunnah tuh bagi yang kagak nyembelih, ya hewan kurbannya nanti ketika akan disembelih untuk dia menyaksikan. Khusus bagi wanita, sunnah baginya menyaksikan kalau di situ tempatnya aman.
Artinya apa? Kagak ada ikhtilat, percampuran antara laki dan tempat khusus ada misalnya. Tapi kalau jarang kita nggak ada biasanya tempat khusus perempuan tuh ya. Campur aduk kayak begitu. Jangan wah, ane mau lihat tuh sunnah, kurban ane mau dipotong, mau sunnah lihat. Sampai gitu laki-laki yang bukan mahram, jadi haram jadinya. Nah, kalau begitu tinggalkan aja. Jangan mencari perkara yang sunnah menyebabkan menerjang sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tempat khusus ada ya. Kemudian berkurban tadi dikatakan bahwasanya bagi setiap orang yang mampu ya kan dianjurkan, meninggalkannya menjadi makruh. Meninggalkannya hukumnya makruh. Siapa sih orang yang dikatakan mampu itu? Nah, di sini. Jadi al-mukhatab bil udhiyah yang diminta untuk berkurban yang pertama al-muslim, orang Islam. Yang kedua al-aqilu, yang berakal, al-balighu, yang sudah balik, al-hurru, yang merdeka, yang kelima al-mustati, yang mampu. Nah, di sini pertanyaannya, ukuran mampu itu semana sih? Ukuran mampu semana tuh? Punya tabungan 100 juta. Nah, di sini ukuran mampu di sini man yaqdiru 'alaiha fadilatan an hajati nafsihi wa mubunihi yaumal 'id wa ayyamit tashrih. Jadi ukuran mampu itu, jadi kalau misalnya ini kita masuk orang yang dikategorikan mustati dalam definisi ini, maka kalau dia meninggalkan makruh baginya. Apa itu ukurannya? Orang yang mampu berkurban melebihi dari kebutuhan dia, kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan dia, anak bininya, pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi berapa hari itu? Hari raya dan 3 hari tasyrik. Berapa hari? 4 hari. Jadi begini, ini 4 hari kejamin. Buat dia kejamin, orang-orang yang menjadi tanggungan dia kejamin. Kemudian ada lebih, yang mana lebihnya itu mencukupi untuk beli kurban. Maka kalau demikian dia tergolong orang al-mustati yang dianjurkan, yang mampu untuk berkurban, dan apabila meninggalkan menjadi makruh. Kita ambil contoh sekarang begini. Keluarga misalnya suami istri anak 3. Kalau 4 hari kira-kira cukup berapa duit? 200. Hah? 200, 300. Hah? 4 hari deh. Taruhlah 500 lah ya. 500. Ini buat makan uang, bukan buat jalan-jalan, bukan ya. 500 dah 4 hari misalnya. Ada fulan bin fulan tabungannya 7 juta misalnya. Berapa? 7 kurang 5 berapa? Kurang 500 maksudnya ya. Jadi 6 juta 5. Kira-kira 6 juta 500 cukup di kurban tuh. Kambing gede banget ya. Yang kecil aja yang biasa dah, yang 3 juta, yang 2,5 juga ada misalnya. Anak kambing aja, anak kambing gitu. Yang kecil maksudnya begitu. Dengan syaratnya tadi yang telah terpenuhi, maka tergolong dia itu orang yang dianjurkan berkurban, dan kalau meninggalkan makruh baginya. Jelas ya? Jadi al-mustati yang dimaksud orang yang mampu seperti itu, bukan orang yang tabungan 100 juta, lebih-lebih yang begitu. Dan kurban ini disunnahkan setiap tahun. Jangan bilang, anu udah kurban kemarin ya. Nah, ini dilihat setiap tahunnya. Pas yang 4 hari cukup gak buat dia, orang-orang yang menjadi tanggungan dia lebih dan bisa untuk kurban, maka termasuk orang yang dianjurkan berkurban dan meninggalkan menjadi makruh baginya. Tahun besok begitu juga. Jadi kurban bukan hanya sekali, dilihat tiap tahunnya tuh mampu atau tidak. Beda dengan akikah. Kalau akikah dianjurkan dalam seumur hidup hanya sekali, wala tu'ad, bahkan nggak sunnah diulang akikah. Tapi kalau kurban, nah ini setiap tahun dilihat di situ. Nah, jadinya lihat, ntar lihat ATM masing-masing lihat berapa duitnya. Kalau misalnya termasuk orang yang mampu dihukumi tadi dengan definisi yang kita baca, maka dianjurkan untuk berkurban.
begitu. Jangan dipikir lagi, ntar ke depannya gimana tuh ya? Buat bulan depan gimana tuh? Nah, ini kita nggak yakin dengan ketetapan syariat. Kalau kita yakin akan diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kadang-kadang memikirkan sesuatu yang belum tentu kita bakal ngalamin di situ. Jangankan sebulan, setahun, sebulan, ya. Besok kita nggak tahu, betul. Nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tetap kita mohon panjang umur, sehat walafiat, meninggal ala husnil khatimah. Itu harapan setiap umat seperti itu. Kemudian bagaimana hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Nah, kadang-kadang di antara kita dan banyak pertanyaan, boleh gak saya berkurban untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia? Maka jawabannya, pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, ya, harus biidnihi, dengan izinnya, dengan wasiat daripada si mayit di masa hidupnya pernah mengizinkan, pernah ada wasiat. Ntar kalau gue meninggal yang mau korbanin buat gue, ya persilakan, ya. Atau kalau gue udah mati ntar korbanin buat tanah misalnya, itu di antara wasiat ini, maka hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada izinnya, nggak ada wasiat, pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i menyatakan tidak sah. Jelas ya? Jadi kagak sah. Ya kalau nggak sah apa? Kalau nggak sah ya jadi sedekah biasa, nggak dapat fadilah kurban. Lalu bagaimana caranya? Kita ingin kurban kita juga pahalanya mengalir buat orang tua kita, kan begitu? Nah, di sini ada cara. Lau asyraka ghairahu fi sawabi udhiyatihi. Caranya dengan kita menyertakan pahala kurban dikirimkan untuk si mayit. Kurban, saya kurban 1 kambing misalnya. Saya niatkan, ya Allah, di pahala kurban saya juga ya Allah berikan untuk ayah saya fulan, ibu saya fulana, saudara saya, keluarga saya semuanya. Maka hukumnya gimana? Jaza, hukumnya boleh, wa hasala thawab lil jami', dan semuanya mendapatkan pahala. Enak gak begitu? Enak. Jadi jangan maksain. Kalau kita kagak tahu izinnya, ada pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, ini gak sah gitu. Kecuali jelas ada izinnya. Nah, tapi kalau misalnya ada izinnya, ya jelas boleh. Pernah wasiat atau terlontar di masa hidupnya, ntar siapapun yang mau kurbankan buat saya izinkan. Itu bagus tuh. Ente tulis dari sekarang wasiat tuh ya. Takut begitu ya. Takut mati kan, benar begitu. Padahal nulis wasiat hukumnya adalah sunnah. Buat jaga-jaga begitu. Ya. Cuma wah ngeri juga, mati dong besok. Ya. Besok lebaran dulu, hari apa Arafah dulu ya. Kemudian ada masalah lagi. Nah, bagaimana? Tadi dikatakan bahwasanya berkurban itu sunnah, ya, sunnah ain bagi setiap perorangan yang mampu. Dan hukum berkurban bisa menjadi sunnah kifayah. Bisa menjadi sunnah kifayah dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga besar ada 1 orang yang berkurban, maka gugur tuntutan bagi yang lain. Arti gugur tuntutan maksudnya apa? Arti gugur tuntutan, yang kagak kurban padahal dia mampu juga, jadi kagak makruh di sini maksudnya. Jadi kagak makruh. Yang asal hukumnya apa? Kalau yang mampu kagak kurban, jadi makruh. Tapi sebab ada dalam satu keluarganya seorang yang berkurban, maka sebab ada 1 yang berkurban, mereka yang kagak berkurban meskipun dihukumi mampu menjadi tidak makruh. Itu namanya sunnah kifayah. Definisinya idza qama bihil ba'du sakata talab 'anil baqi. Kalau ada sebagian yang mengerjakan, maka gugur tuntutan bagi yang lainnya. Cuma yang dapat pahala yang kurban gitu. Kecuali diniatkan sama dia, pahala kurbannya dia buat semuanya, dapat semuanya di situ. Ya. Dan sepakat ulama 1 kambing untuk 1 orang. Kalau sapi, onta, kerbau
maksimal untuk 7 orang. Sapi buat 1 boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Buat 2 nggak apa-apa. 8 orang kagak sah kurbannya. Sama kambing buat 2 kagak sah. Makanya ada salah paham tuh ya. Yang dikatakan ulama, ya bilang kurban ini 1 kambing cukup buat 1 keluarga. Ini salah. Kalau diniatkan kurban, hadhihi udhiyah keluarga fulan sebutin semuanya misalnya. Kagak sah. 1 kambing hanya satu orang aja. Yang boleh menyertakan mereka dalam mendapatkan pahala. Nah, di situ tuh. Jadi ada beda tipis itu ya. Yang boleh menyertakan mereka dalam mendapatkan pahala. Tetap kurbannya saya 1 misalnya. Kemudian sunnah-sunnah dalam penyembelihan ini penting. Yustahabu inda dzabah khamsatu asya, disunnahkan ketika menyembelih ada 5 perkara. Kalau niatnya jelas lah, niatnya ya, kalau niatnya apa? Kurbannya punya kita yang motong. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Atau kalau misalnya kurbannya punya orang, Allahumma hadhihi udhiyah fulan bin fulan fataqabbal minhu ya karim. Adapun perkara yang disunnahkan ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Itu sunnatun indana. Menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Wa yukrahu tarkuha, meninggalkan hukumnya makruh. Dalam madhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah, meninggalkan hukumnya makruh. Wa inda ghairina wajibatun. Kalau menurut pendapat mazhab yang lain selain Syafi'i, membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Li zahiri qaulihi ta'ala, mereka yang menghukumi wajib mengambil zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dalam ayat Al-Qur'an, faqala ta'ala wala ta'kul mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah engkau makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Janganlah engkau makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Nah, sehingga sebagian ulama selain mazhab Syafi'i menyatakan ketika menyembelih membaca bismillah hukumnya apa? Wajib. Tapi dimaknai itu ayat oleh Imam Syafi'i. Wa ajaba anhu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu annal murada, yang dimaksud bi an dzakara asma ghairi, yang dilarang dia enggak nyebut nama Allah tapi nyebut nama selain Allah. Ini yang jadi haram kata Imam Syafi'i, yang enggak boleh. Saja nih, sembelih kambing diniatin apa? Buat penjaga gunung misalnya, buat apa aja dah, kagak nyebut nama Allah, nyebut nama selain. Nah ini yang haram kata Imam Syafi'i ini. Ya, makanya pendapat Imam Syafi'i membaca bismillah hukumnya sunnah. Ya kita biar keluar dari perbedaan pendapat para ulama, biar selamat baca bismillah. Ya, tapi susahnya sih baca bismillah. Ya, makanya tuh sunnah baca bismillah itu yang pertama sunnah. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca selawat ketika sembelih. Yang ketiga sunnahnya adalah istiqbalul qiblah bi madbahidz dzabihah. Menghadap ke arah kiblat, hewannya diarahkan ke arah kiblat, yang motong juga menghadap ke arah kiblat. Jadi kaki hewannya kemari, ya kan palanya di kanan kiri situ ya. Yang nyembelih juga menghadap kiblat. Jadi begitu. Bukan masalah enakan di sini nih, bukan. Jadi usahakan arah kiblat, cari kiblat mana deh. Udah pas di hadapan kiblat, nyembelih menghadap kiblat, nah, baru mulai memotong. Yang keempat sunnahnya at-takbir, membaca takbir walau marrah, walaupun hanya sekali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar.
Tapi dari segi kesempurnaan dikatakan wa amma bin nazar li kamaliha. Dari segi kesempurnaan fasalathun, baca takbirnya sebanyak tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yazidu pada salisati, sunnah ditambah setelah takbir yang ketiga. Walillah